Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha al aziz, ketemu lagi. Kita akan mempelajari ya subtema 4 perkembangan teknologi transportasi, subtema 4 pembelajaran 1 dan 2. Nah, kita sekarang sudah masuk subtema 4 ya. Oke, materi yang kita pelajari ini ada 4 ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'u du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, itu informasi dalam teks. Nah, kemarin sudah kita pelajari ya sayang ya tentang informasi dalam sebuah teks. Kita harus membaca dengan cermat, membuat pertanyaan dari masing-masing paragraf dan mencatat informasi tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan informasi tersebut, susunan informasi dalam sebuah teks tersebut dengan rapi ya, dengan istilahnya sesuai urutannya gitu ya. Dia tersusun dengan rapi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, di lingkungan sekitar kita banyak ya kita lihat ya, yang sering kita lihat sehari-hari itu apa? Ada motor, mobil yang sering kalian pakai, kendaraan yang sering kalian pakai itu adalah motor, mobil. Nah, apa aja sih alat transportasi? Nah, di sini ada kereta ya, ada kapal laut, bis, mobil polisi, banyak ya. Dahulu manusia berpergian dan mengangkut barang dengan berjalan kaki atau menggunakan tenaga hewan. Jadi dulu itu untuk berpergian saja mereka itu mengangkut barang itu dengan menggunakan kuda atau berjalan kaki. Nah, sering berjalannya waktu, alat transportasi mulai dikembangkan. Perkembangannya alat transportasi dimulai setelah ditemukannya roda. Nah, alat transportasi ini mulai berkembang setelah ditemukannya roda. Mulanya roda dipasang pada kereta kuda. Dengan adanya roda, mengangkut barang atau penumpang menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, kalau dulu kan manusia itu berpergian dan mengangkat barang itu berjalan kaki atau dengan hewan. Jadi hewannya aja nih yang, jadi misalnya barangnya itu taruh di atas badan hewan tersebut, misalnya kuda gitu ya. Nah, setelah itu berkembanglah ya setelah ditemukannya roda. Lalu roda itu dipasang seperti yang digambar ini, kereta kuda ya. Nah, itu lebih mempermudah lagi nih untuk mengangkat manusia ataupun barang ya. Kebutuhan manusia untuk berpergian semakin meningkat. Manusia pun mengembangkan berbagai jenis alat transportasi. Sejak ditemukannya mesin uap, kendaraan bermesin mulai berkembang. Nah, di awal mula dari berkembangnya alat transportasi yang seperti sekarang kita gunakan itu karena setelah ditemukannya mesin uap ya. Nah, selanjutnya apalagi setelah ditemukannya mesin uap? Nah, kendaraan bermesin mulai berkembang ya, seperti apa? Seperti motor, mobil, dan kereta api. Itu berkembang sejak ditemukannya mesin uap. Setiap alat transportasi terus berkembang dari tahun ke tahun. Kecepatan mobil pertama masih sama dengan orang berjalan. Nah, jadi dulu tuh mobil tidak
secanggih seperti sekarang ini ya, yang bisa ngebut-ngebut gitu ya, bisa lebih cepat sampai. Tapi dulu tuh mobil itu bisa mobil seperti sekarang, tapi kecepatannya seperti orang yang berjalan kaki. Lambat tahun terus berjalan dan berkembang. Ada mobil yang memiliki kecepatan melebihi 200 km per jam. Nah, sekarang sudah lebih berkembang lagi ya mobilnya. Selain alat transportasi darat, ada pula alat transportasi laut. Manusia menggunakan kapal laut untuk berpergian antar pulau. Perjalanan menggunakan kapal laut memerlukan waktu yang lama, bahkan bisa sampai berbulan-bulan jika pulau yang dituju sangat jauh. Nah, kalau transportasi darat tadi kan ada motor, mobil. Nah, sedangkan kalau di kalau transportasi laut itu menggunakan kapal laut, tapi membutuhkan waktu yang lama, apalagi kalau pulaunya jauh. Jadi membutuhkan waktu berbulan-bulan. Meskipun demikian, sampai saat ini kapal laut masih sering digunakan ya. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia berusaha menemukan alat transportasi yang lebih cepat. Manusia mulai mengembangkan pesawat terbang. Awal mula pesawat terbang hanya terbuat dari rangka kayu yang diaplikasi kain. Pesawat tersebut juga belum dapat membawa penumpang. Teknologi pun semakin berkembang, kini pesawat terbang dapat mengangkut ratusan penumpang. Pesawat juga dapat menempuh jarak yang sangat jauh, transportasi antar kota maupun antar negara menjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya setelah ditemukannya mesin uap, nah jadi ada motor, ada mobil. Selanjutnya apa lagi nih? Berkembang lagi nih teknologi ya, yaitu ada transportasi udara. Apa itu disebut dengan pesawat terbang. Tapi dulu transportasi udara itu tidak secanggih sekarang ya. Dulu itu hanya terbuat dari kerangka-kerangka kayu saja yang dilapisi kain. Jadi belum bisa membawa penumpang. Setelah itu berkembang lagi lah teknologi ya. Selanjutnya ini pesawat terbang bisa mengangkut ratusan orang dan barang ya. Yang sekarang yang sudah banyak digunakan ya. Oke, itu adalah perkembangan teknologi transportasi. Selanjutnya, setelah berbagai transportasi, sekarang ada transportasi air, yaitu ada kapal layar, kapal feri ya. Alat transportasi air mengalami banyak sekali perubahan dari waktu ke waktu. Sejak dahulu, transportasi lewat air dilakukan menggunakan kapal. Kapal pada zaman dahulu masih sangat sederhana. Kapal dibuat dari kayu, kulit, tulang hewan, atau batang alang-alang. Kapal tersebut digerakkan dengan menggunakan dayung. Nah, dulu itu kalau sebutnya kita perahu ya, yang masih menggunakan dayung untuk berlayar. Jadi masih terbuat dari kayu. Selanjutnya, kapal dibuat dengan dilengkapi layar berbentuk kain persegi. Jika tidak ada angin, layar tersebut dilipat dan pelaut hanya mendayung. Semakin lama ukuran kapal layar semakin besar, namun sistem kemudi belum ditemukan. Kapal diarahkan dengan bantuan dayung besar di bagian belakang kapal. Penemuan mesin uap mempengaruhi perkembangan alat transportasi air. Dengan mesin uap, gerak kapal tidak lagi bergantung pada angin. Tenaga uap digunakan untuk menggerakkan baling-baling kapal. Selanjutnya, mesin uap diganti dengan mesin diesel sehingga kapal dapat melaju lebih cepat. Kini jenis kapal ada bermacam-macam. Setiap jenis kapal memiliki kegunaan masing-masing. Ada kapal pesiar besar yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang ingin bertamasya di laut. Ada kapal tongkang untuk mengangkut hasil tambang. Ada juga kapal feri, itu kapal penyeberangan antar pulau. Kapal feri juga dapat menyeberangkan berbagai jenis kendaraan alat darat seperti mobil, bus, dan sepeda motor. Wah, Masya Allah ya, perkembangan transportasi air setelah ditemukannya mesin uap. Masya Allah.
Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, itu keliling bangun datar. Kemarin kita sudah membahas kalau keliling itu adalah tepian dari sebuah bidang. Nah, kita perhatikan ya. Berapa sih keliling pada persegi panjang ini? Ya, dari sini keliling bangun datar dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Nah, kita perhatikan di gambar ya. Keliling kardus tersebut adalah sebagai berikut. 20 cm ditambah 12 cm tambah 20 cm tambah 12 cm yaitu 64 cm. Jadi ketika sisinya itu sama ya, di sisi panjang sisi tersebut sama, maka dia memiliki nilai yang sama juga ya. Seperti di persegi panjang yang bawah ini dia memiliki sama ya, jumlahnya sama, nilainya sama ya. Jadi 12 tambah 8, 12 tambah 8 hasilnya 40 seperti itu ya. Keliling bangun datar adalah, nah di sini berapa ya? Bisa dihitung ya sayang ya. Keragaman individu. Nah, Lani bersama ayah dan ibu mengunjungi saudaranya di Bali menggunakan transportasi bus. Bis merupakan salah satu alat transportasi darat. Untuk sampai di Bali, bus yang ditumpangi Lani harus diseberangkan dengan menggunakan kapal laut. Bis dinaikkan ke dalam kapal feri dan menempati ruang khusus, sedangkan para penumpang menempati ruang khusus penumpang. Lani duduk di samping ayah dan ibu. Lani mengamati keragaman penumpang kapal laut. Ada penumpang dewasa dan ada penumpang yang masih anak-anak. Lani juga melihat penumpang dari berbagai daerah. Mereka berbicara dengan bahasa daerah asal. Perjalanan terasa nyaman dan menyenangkan karena para penumpang mengikuti petunjuk keselamatan. Meskipun berasal dari berbagai daerah, para penumpang saling menghormati. Para penumpang menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu penumpang yang lain ya. Dan kalau kita menggunakan alat transportasi, pasti kita menemukan berbagai macam sifat ya, karakter orang-orang ya. Dia memiliki berasal dari daerah masing-masing, daerah yang berbeda-beda juga, menggunakan bahasa yang berbeda-beda juga gitu ya. Adalah keragaman individu. Nah, selanjutnya ada teknik lipat dan tempel. Teknik lipat, tempel, dan menyambung. Sini ada videonya ya. Oke ya.
Oke, kita lanjut keselamatan diri dalam berenang. Nah, kemarin ada apa aja sih yang harus kita gunakan gitu ya? Kalau ini sekarang apa di dalam kapal biasa disediakan rompi pelampung untuk penumpang. Pelampung tersebut dapat digunakan dalam keadaan membahayakan. Rompi pelampung adalah salah satu benda yang digunakan untuk menjaga keselamatan diri dalam air ya. Selain menjaga keselamatan diri, kita juga perlu memperhatikan keselamatan orang lain. Misalnya ketika berenang di kolam atau berwisata di pantai. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mengingatkan teman agar memakai pelampung saat bermain air. Kedua, mengingatkan agar teman tidak berenang di tempat yang dalam. Yang ketiga, mengingatkan teman agar tidak bermain terlalu jauh ke tengah laut. Yang keempat, memeriksa keadaan sekitar. Apakah terdapat benda berbahaya, misalnya pecahan kaca, duri, atau patahan ranting yang tajam. Yang terakhir, mengingatkan agar teman menaati aturan dalam menjaga keselamatan. Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar kita terhindar dari bahaya. Alhamdulillah, materi yang hari ini sudah selesai. Pesan Ustazah, sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran, dan membantu orang tua ya. Tugasnya halaman 96 ya sayangnya, Ustazah tunggu. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.